tamu lagi nih, tamu spesial, terhot, wow banget nih di Mantri 15. Mereka tuh dari tim apa nih kakak-kakak? Apa tuh Pak? Tim KTI yang kemarin baru aja. Oke, mereka ini berhasil meraih juara 2 dalam International Science Technology Engineering Competition. Oke, sebelumnya kita bakalan perkenalan dulu nih sama kakak-kakak di sebelah aku. Siapa kak namanya? Halo semua, perkenalkan aku Masyuri Syauki Mubarok dari kelas 12B MAN 15 Jakarta. Aku Indah Amanah dari kelas 12D MAN 15 Jakarta. Oke, tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja lah kita ke sesi wawancaranya. Oke, nih yang pertama tuh apa sih yang bikin kalian tuh terinspirasi untuk memilih topik penelitian yang kalian ajukan dalam kompetisi ini? Jadi awalnya tuh sebagai orang yang punya hobi gambar, FYP TikTok aku tuh isinya kayak gambar-gambar gitu kan ya. Nah, terus aku melihat kayak ada salah satu konten orang yang bikin gambar cuma pakai AI dan kayak komenannya tuh kayak merasa pada resah gitu loh. Ini kedepannya AI bakalan ngegantiin profesi manusia atau bagaimana gitu. Terus dari sini aku pikiran, oh ya kayaknya ini bisa jadi masalah yang bisa dibukit jadi karya tulis ilmiah gitu. Selain menghilangkan profesi gitu nanti ke manusia juga kayaknya bahaya deh buat wanita, kayak bisa dijadiin buat kejahatan siber. Karena kita juga tahu kan AI itu tuh punya dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu salah satunya contoh seperti yang kita udah tahu kayak bisa mempermudah pekerjaan manusia tentunya kan. Dampak negatifnya itu salah satunya yang udah Indah bilang tadi bisa dijadikan sebagai kekerasan seksual berbasis gender, terutama pada korbannya itu keseringan pada para wanita. Jadi kayak kita berdua tertarik untuk meneliti kasus tersebut untuk meminimalisir kasus tersebut. Oke, keren banget nih. Yang kedua nih, apa sih tantangan terbesar yang kalian hadapi selama menulis dan menyelesaikan karya tulis ini dan bagaimana cara kalian berdua tuh mengatasinya? Untuk tantangan terbesar sebenarnya banyak ya, karena kan kita juga menulis tapi kita juga nggak boleh ninggalin kewajiban kita sekolah gitu. Jadi mungkin kita harus ngejar mata pelajaran di kelas juga, terus kita juga harus meneliti. Kan meneliti itu butuh waktu yang lama ya, mungkin berbulan-bulan, dan kita wawancarai para responden, terus mengolah datanya segala macam, itu kita research dan dibarengi dengan kewajiban kita itu sekolah. Jadi mungkin beratnya di situ sih. Jadi kita harus bisa balance-nya antara keduanya, kuat di sekolah juga, tapi kita juga harus fokus di riset. Sama kali ini sih, karena ini lomba internasional kan, jadi kita nanti di sana tuh presentasinya dengan bahasa Inggris. Walaupun kita kayak udah ada basic bahasa Inggrisnya, cuma kan kayak masih ada belibet-belibetnya itu. Nah, itu harus dikuatin lagi bahasa Inggrisnya. Selanjutnya nih, bagaimana sih cara kalian membagi tugas dan berkolaborasi dalam tim dan apa sih peran dari kalian tuh masing-masing? Kalau aku sih lebih ke kayak karya tulisnya gitu ya, kayak aku mulai membuat latar belakangnya, terus nanti dia kayak mulai nyari kajian teorinya gitu. Terus juga pas presentasi kita tuh saling melengkapi gitu loh. Kayak misal aku jawab apa, Shoki nambahin. Jadi kan kita tuh berdua namanya tim harus saling melengkapi. Misal kayak di antara aku ada dia ada kekurangan nih, nah kita harus bisa melengkapi satu sama lain. Dan pasti banyak sih kerjasamanya, tentu banyak banget dari sehari-harinya, terus diskusinya juga, kerjanya sampai lomba peserta juga pasti banyak kerjasama yang udah kita lakukan. Nah, bagaimana sih pengalaman kalian mengikuti kompetisi ini di Bali? Apakah ada momen khusus yang berkesan banget selama berada di sana? Waduh, itu sebenarnya banyak banget sih. Kalau yang berkesan tuh kayak wah siapa sih yang gak berkesan gitu kan, kita bisa terbang ke Bali. Kita juga sebenarnya gak expect kayak gitu. Cuman kayak karena ini rezeki kita dan kita harus usaha terus, ya kita jalanin aja, berani dengan kegigihan, doa juga dari teman-teman, keluarga, orang tua, guru-guru, dengan support mereka semua kita bisa terbang ke Bali dan banyak banget hal di sana. Salah satunya tuh kita ketemu dari teman-teman orang luar negeri, salah satu tuh negara Filipina, terus ada dari Malaysia. Orang-orang itu seru-seru banget, kita ngobrol, berinteraksi, itu seru banget. Bahasa Inggris gitu. Iya, seru banget sih. Itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa terlupakan sih sebenarnya. Jadi kayak kita bisa kenal sama orang luar negeri, bisa berinteraksi langsung. Bahkan sampai sekarang kita masih mutual Instagram sama temen aku dari Filipina gitu iya. kayak. Keren banget ini, keren
gitu sih guys. Oke nih, selanjutnya siapa aja sih yang memberikan dukungan terbesar pada kalian berdua selama proses ini, baik itu dari segi moral, material maupun bimbingan akademis? Pastinya Bu Intan ya, selalu pembimbing. Terus guru-guru juga yang masih banyak support kayak iya Indah kamu yang ikut lomba ya, terus kayak semangat ya kasih support kayak gitu. Terus tentunya orang tua sama sekolah yang sudah membiayai. Terus juga nggak kalah pentingnya support dari teman-teman, kayak nyemangatin kita, ih besok mau pergi ya ke sana, semangat kayak. Terus kita juga kan presentasi di depan teman-teman nih, kita disuruh nyoba presentasi ke kelas-kelas, masuk ke kelas, terus ke anak-anak sesama KTI, dan mereka semua kayak ngasih sinyal yang positif gitu buat kita dan bisa jadi numbuhin semangat kita berdua. Sebagai sebenarnya aku merinding banget sih denger cerita mereka. Keren. Oke nih, selanjutnya tuh apa dampak atau kontribusi yang kalian harapkan dari hasil penelitian ini terhadap bidang yang kalian teliti? Oke, untuk dampak atau kayak hasil yang kita harapkan itu tentunya bisa mengurangi bahayanya AI ya. Jadi kayak kita tuh penelitian kita menemukan bahwa AI ini memiliki dampak negatif, jadi seharusnya dihindarkan. Nah, dampak negatif AI ini kebanyakan itu dari penyalahgunaan AI tersebut. Jadi kayak kita sebagai manusia ini operatornya yang mengaplikasikan AI tersebut sering menyalahgunakannya gitu. Jadi kayak kita harap dengan adanya penelitian ini pemerintah, orang tua bisa lebih aware lah daripada bahaya AI. Jadi kayak Pemerintah sama orang tua tuh juga harus mengedukasi gitu kepada anak-anak kalau misalnya AI ini tuh sebenarnya selain ngasih dampak positif tapi juga ngasih dampak negatif, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, yang terakhir banget sebelum kita apa pesan atau motivasi yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman di MAN 15 Jakarta ini yang ingin mengikuti jejak kalian? Oke, untuk kalau dari aku sih pesannya kayak ya pasti semangat terus. Kita di sini sebagai generasi muda penerus bangsa harus terus memperjuangkan terutama nama baik kita sendiri, keluarga, orang tua, bahkan negara Indonesia, sekolah juga. Dan ya kita nggak boleh patah semangat, harus terus berjuang. Kita harus mencari passion apa yang kita suka dan kita harus tekunin di situ. Jadi kayak benar apa yang kita suka dan selagi itu positif, jalanin aja. Pasti banyak lika-likunya, cuma nikmatin aja dan yakin kalau misal kita selalu ikhtiar, doa dan tawakal pasti hasilnya akan memuaskan. Sama ayo kita ikut lomba karya tulis ilmiah. Karya tulis itu sebenarnya mungkin kayak orang-orang tuh rasanya aduh capek deh, perlu waktu lama gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian ngelakuinnya karena senang gitu, pasti lama-lama akan terbiasa dan nanti semuanya juga bakalan selesai. Terus kalau dari aku sendiri pentingnya karya tulis ilmiah itu kayak seperti yang kita udah tahu ya, kalau kuliah itu ada yang namanya skripsi. Nah itu tuh bisa melatih kita untuk jenjang penelitian lebih dalam lagi gitu. Jadi kayak kita udah punya basic ini dari SMA, dari MAN ini, nanti biar pas udah kuliah kita tuh nggak kaget lagi kalau udah ada penelitian yang disuruh oleh dosen atau kayak ya pasti lebih banyak harus menghasilkan laporan sih kalau di perguruan tinggi. Jadi bisa banget nih ngelatih skill penelitian kalian di KTI MAN 15. Oke guys, promosi ini ya guys ya. Oke, terima kasih ya atas jawaban-jawaban dari kalian yang sangat menginspirasi kita semua tentunya. Selain dengan prestasi yang membanggakan, kalian juga telah menjadi panutan bagi adik-adik di MAN 15 Jakarta yang ingin mengikuti jejak kalian di karya tulis ilmiah. Semoga apa yang telah kalian capai dan kontribusi yang kalian berikan dalam kompetisi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan di MAN 15 Jakarta maupun di masyarakat. Terima kasih. Oke guys, jadi segitu dulu ya Go 15 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.